Selamat tahun baru ya. Tadi bacanya kan di Keluaran ya. Yuk kita coba baca ulang ya. Mau nggak ya? Kita coba ya. Mau jadi apa kira-kira kita nih ya? Tapi saya mau kita urutkan dulu ini ya. Kita mau belajar dari perjanjian lama. Nanti sampai perjanjian baru. Kira-kira jadi apa ini kita ya? Kalau saudara mendengar firman seperti ini, menurut saudara kira-kira gimana nih ya? Yuk. Keluaran 13 ayat 10. Keluaran 13 ayat 10. Keluaran 13 ayat 10. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Ketika ada firman seperti ini, menurut saudara harus bagaimana nih? Yuk, santai-santai ya. Jangan tegang lo ya. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Kita baca nih sebuah surat. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Menurut saudara, waktu baca ini gimana nih? Harus dilakukan atau tidak dilakukan? Harus dilakukan atau tidak dilakukan? Nah, ketetapannya apa? Ayat 6. Ini saya ambil cuplikan-cuplikannya sampai nanti kita baca nih. Apa ketetapannya? Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang ketujuh akan diadakan hari raya bagi. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari ketujuh akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Baik nggak? Baik kan? Ayat 7. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu, bahkan kaki tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Baik nggak perintah ini? Baik nggak Pak Demi? Baik kan? Ayat 8. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anak laki-laki ibadah ini. Berarti makanan-makanan tidak beragi menjadi suatu ibadah. Ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Ayat 9. Yuk sama-sama. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada pada bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Makanya ayat 10. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Artinya apa waktu kita baca? Harus dilakukan nggak? Ayo berandai-andai ini. Harus dilakukan nggak? Nggak apa-apa, kita harus belajar nih. Waktu kita baca firman, memulai dari Kejadian ke Keluaran. Waktu baca ini gimana? Cara nangkep pikiran kita? Nggak boleh di skip. Pada waktu kita baca ini, kita mengimani ini harus dilakukan. Kita berlagak jadi orang Israel, harus dilakukan. Ya, Keluaran 30 ayat 21. Yuk. Ini saya coba ambil terus ya. Nanti coba saudara kita belajar jadi Israel. Saudara setuju mau jadi orang Israel? Mau kan ya? Makanya kita belajar nih. Kita baca dari Kejadian. Kita baca dari Keluaran. Kita mau jadi Israel hari ini. Yuk. Keluaran 30 ayat 21. Ayat 21. Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Stop dulu. Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Harus nggak? Harus wajib. Bisa berubah? Bisa. Coba. Siapa yang di sini berani merubah Musa itu sebagai pimpinan tertinggi? Saudara orang Israel kan, hari ini kita membayangkan diri kita orang Israel. Pemimpin tertingginya adalah Musa.
Berani bantah Musa hari ini? Nggak berani. Ini ketetapan yang harus saudara ikuti. Sudah cuci tangan, cuci kaki di sini? Sudah cuci tangan, cuci kaki, melanggar hukumnya apa? Mati ya Pak? Gara-gara cuci tangan, cuci kaki, saudara? Mati. Mati. Ada yang melanggar nggak hari ini kira-kira? Banyak. Semua melanggar. Udah tadi Pak, udah mandi. Udah. Pertama udah cuci kaki. Sudah ya? Oke. Kira-kira sempat terluput nggak kalau seperti ini? Kalau meleset, ini selama-lamanya loh. Sepanjang Bapak hidup, ada yang lupa nggak kira-kira? Hukumnya mati. Yuk, kita berandai-andai dulu ini. Berandai-andai pelan-pelan pelajari. Kita mau jadi orang Israel hari ini soalnya. Tadi keluaran berapa tadi? 13. Keluaran enggak, keluaran 30 kan ada ya? Keluaran 30. Ayat berapa tadi? 21. Lanjut lagi. Imamat 3 ayat 17. Yuk. Melangkah lagi. Imamat 3:17, Inilah suatu ketetapan untuk selamanya. untuk selamanya. Ada kadaluarsanya enggak? Tidak ada kadaluarsanya. Selamanya. Terus? Kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Di segala tempat kediamanmu. Makan lemak dan darah. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Pernah makan sate kambing? Ada lemaknya? Ada lemaknya nggak pernah? Ayam nggak pernah ada lemaknya? Hah? Coba. Ayo. Apalagi babi. Lemak. Pernah menggoreng pakai minyak lemak? Coba. Lemak, ya. Makan di Chinese food, goreng pakai minyak babi. Lemak nggak? Coba. Gimana nih? Bisa dirubah ini? Kita berlagak jadi Israel dulu nih. Waktu kita baca ayat ini, harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Saudara waktu baca ini, gimana nih? Kita yang orang Israel hari ini, membaca ini kira-kira gimana nih? Inilah suatu ketetapan selama-lamanya, turun-temurun, tidak ada masa kadaluarsa. Di segala tempat kediamanmu, jangan sekali-kali. Berarti satu kali pun tidak. Dan ancamannya mati. Coba. Enak nggak jadi orang Israel? Pak Demi mau jadi orang Israel ini? Masih mau lanjut? Lanjut ya? Aduh, mati saya. Saya tadi gak cuci tangan. Saya tadi makan lemak, mati nih saya nih. Imamat 10 ayat 11. Imamat 10. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Nah, haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Musa itu punya ketetapan dan peraturan. Semuanya telah difirmankan. Nggak diajarkan. Semuanya diajarkan. Dan Musa pemimpin tertinggi kita. Ya, ini kan saya bacanya hari ini Yesus belum ada kan? Musa sebagai Kristus. Betul nggak? Betul nggak Musa sebagai Kristus? Betul nggak Musa sebagai Kristus? Musa sebagai yang dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel. Itulah arti Kristus. The Mesias pertama kali adalah Musa. Yang dipilih, yang diurapi untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Sehingga orang Israel semuanya tunduk dan taat kepada Musa. Saya pun hari ini juga ketika baca ini saya taat pada Musa. Saya melanggar Taurat? Tidak. Waktu saya baca ini saya mau mentaati semua yang Musa perintahkan. Yuk lebih dalam lagi. Apa yang Musa ajarkan saya akan ajarkan kepada semua orang. Karena saya nggak mau bersalah. Imamat 16:29.
Imamat 16:29. Imamat 16:29, inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya. Setiap kali ketetapan dibuat, tidak mungkin itu bisa diacak-acak. Selalu dikunci untuk selama-lamanya. Bagi kamu, yakni pada bulan ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, ini bukan tanggalan sekarang ya, tanggalan bulan Yahudi ya. Kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan, baik orang Israel mau orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Waktu saudara baca ini, saudara masuk nggak dalam kaitan ini? Ini coba ini. Waktu saudara baca, saudara seakan-akan saudara tinggal di sana. Saudara orang asing yang tinggal di bangsa Israel, tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Sekarang waktu saudara baca di sini, posisi saudara di mana? Kita tidak tinggal di bangsa Israel. Kita tinggal di tengah-tengah bangsa Indonesia. Tapi kita sekarang berakting seolah-olah tinggal di tengah bangsa Yahudi. Ada yang puasa pada bulan ke-7-nya orang Israel? Ada nggak? Ada Pak Temi? Nggak ada. Loh, berarti nggak taat sama Musa tadi? Musa pemimpin saya loh. Nggak taat semua ini berarti. Mati loh ini. Ayat keempat coba. Ayat keempat. Ayat 34, itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya. Saudara nanti baca sendiri ya. Ini yang sambil perikop-perikopnya ya. Saya ambil yang bagian-bagian terpenting tentang ketetapan dan peraturan ya. Tentang hal apanya saudara baca di rumah, pelajari. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, supaya sekali setahun diadakan pendamaian bagi orang Israel karena segala dosa mereka. Maka Harun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Makanya orang Israel kalau berdosa, 1 kali 1 tahun seorang imam masuk ke dalam baitnya, bait suci, untuk mengadakan pendamaian. Enak kan? 1 kali 1 tahun kita bisa berbuat dosa, karena 1 tahun kemudian bisa dengan sendirinya otomatis tenang saja. Nanti ada 1 tahun untuk pendamaian. Enak dong? Enak kan? Tanpa sadar mereka diingatkan terus untuk berbuat. Tidak ada masalah, nanti bisa diampuni. Lanjut lagi. Imamat 18 ayat 26. Imamat 18:26. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan suatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Ya. Ini ya. Coba baca. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu. Ya. Baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengah. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Berarti memang harus apa enggak? Harus. Setiap ketetapan dan peraturan itu harus tetap dipegang. Nggak boleh dilanggar, harus dilakukan. Dipegang itu bukan berarti cuma dipegang, enggak. Tapi benar-benar dilakukan, dihidupi. Baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengahmu. Kalau waktu baca ini, saya bawa saudara ini seolah-olah hidup pada masa itu. Ya. Kalau ini harus benar-benar dilakukan, nggak bisa tidak dilakukan. Lanjut lagi. Imamat 19:37. Udah mulai bingung nih. Kok diikat semuanya ini yang nggak bisa dilanggar nih. Imamat 19:37. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan peraturanku, serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan. Yang mana peraturannya, saudara? Baca mulai ayat 1. Imamat 19 ayat 1-nya banyak banget ini. Contohnya begini. Ayat 10 coba. Ayat 9. Pada waktu kamu menuai hasil tanammu,
Janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari panuaian. Janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari hasil penuaianmu. Masalah panen pun diatur. Ayat 10. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Coba saudara baca. Peraturan-peraturan itu dibuat. Harus dilakukan nggak? Harus dilakukan nggak? Harus. Harus. Ayat 5 coba. Ayat 5, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian, sehingga Tuhan berkenan akan kamu. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkan sedemikian, hingga Tuhan berkenan kepadamu. Caranya bagaimana? Ayat 6. Dan haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya, Haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya, atau boleh juga pada keesokan harinya. tapi apa yang tinggal sampai hari yang ketiga haruslah dibakar habis. Pada hari ketiga harus dibakar habis. Perkara makanan, korban bakaran diatur sedemikian. Bisa nggak ini? Ini bisa nggak dilakukan? Bisa dilakukan nggak Pak Joni? Pak Demi gimana nih? Hah? Kalau bilang nggak bisa, mati loh. Karena ini ayat 37-nya kan bilang, demikianlah kamu harus berpegang kepada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu. Lihat, waktu kita baca ini, gimana kira-kira perasaan kita? Saya kasih yang sulit-sulit, supaya saudara terbuka hari ini. Imamat 20 ayat 22. Imamat 20 ayat 22. Ayat 22, demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu, supaya jangan kamu dimuntahkan oleh negeri kemana aku membawa kamu untuk diam di sana. Mulai ada ancaman. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan peraturanku, serta melakukan semuanya itu. Mulai diancam nih. Ada ancamannya gimana? Supaya jangan kamu dimuntahkan oleh negeri kemana aku membawa kamu untuk diam di sana. Kalau nggak melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturannya, mulai diancam. Awas ya. Kalau nggak melakukan segala ketetapan dengan setia, tak muntahkan kamu dari sana. Mulai diancam. Tuhan yang membawa, Tuhan yang membawa, Tuhan yang fair kan? Fair kan? Saudara dikasih sebuah peraturan. Saudara dibawa. Fair kan Tuhan? Kalau engkau nggak melakukan, awas katanya Tuhan. Imamat 23 ayat 14. Masih sampai imamat ini. Masih panjang kan? Masih panjang loh ini. Masih imamat soalnya. Imamat 23 ayat 14. Ayat 14, sampai pada hari itu juga janganlah kamu makan roti atau bertih gandum atau gandum baru sampai kamu telah membawa persembahan Allahmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Nah, sampai pada hari itu janganlah kamu makan roti atau bertih gandum atau gandum baru sampai kamu telah membawa persembahan Allahmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Ketetapan ini bisa berubah nggak? Kalau waktu baca ini tidak bisa berubah. Yuk, ayat 15-nya ini masih diperinci lagi nih. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Pernah ngitung seperti itu? Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Gimana Pak Temi? Melakukan ini gimana caranya nih? Hah?
Mau kita rubah? Tidak bisa nih dirubah. Tidak ada yang mampu. Kita tunduk pada Musa. Kita nggak mampu, nggak berani merubah Musa. Siapa yang berani merubah hukum ini? Kemudian ada yang bilang, oh ini seremonial, ini moral, ini nggak perlu berlaku. Yang ini berlaku, siapa yang berani? Kalau ada yang berani, suruh ke Israel ngomong sama orang Israel. Siapa nabi yang paling hebat buat orang Israel hari ini? Sampai diajarkan turun-temurun. Nggak ada yang berani loh. Lanjut nih. Imamat 23 ayat 41. Ayat 41. Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya dalam setahun. Ya. Kamu harus merayakan sebagai perayaan bagi Tuhan. Kalau ada perayaan bagi Tuhan berarti harus dirayakan nggak? Harus. Saya tanya, pernah nggak ngerayakan seperti ini? Ayo. 7 hari lamanya dalam setahun. Itulah suatu ketetapan selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan yang ke-7 kamu harus merayakannya. Perayaan apa ini yang saudara pernah rayakan seperti ini? Pernah dirayakan? Ayo. Pak Joni sebagai hamba Tuhan sekolah STT pernah ngerayakan ini? Enggak, Pak. Dosa loh. Enak, Pak. Karena ada hukum tertulisnya, berarti kalau nggak merayakan saya punya hak. Iya kan? Saya sebagai muridnya Musa yang lain, kalau ada orang nggak merayakan, saya boleh nggak menghakimi? Boleh, ambil. Karena saya merayakan, Pak Joni kok enak kok nggak merayakan? Saya berhak menghakimi orang-orang yang tidak merayakan. Saya berhak menghakimi orang-orang yang tidak melakukan ketetapan dan peraturan yang Musa buat. Karena saya mau berbakti kepada pemimpin saya. Mau berbakti kepada Tuhan melalui peraturan dan ketetapan tadi. Lihat nih sekarang. Ayat 2. Perayaan macam apa ini kira-kira? Pondok daun kamu harus Di dalam pondok-pondok daun kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang Israel asli di Israel harus tinggal di dalam pondok-pondok daun. Waduh, nggak bisa wong saya tinggal di Indonesia. Iya kan? Dibaca lagi Pak berarti. Hah? Nggak dibaca lagi. Bukan, nggak usah dibaca. Supaya saudara mengerti. Karena kan sudah digenapi dengan kedatangan. Makanya nanti dulu. Saudara mau jadi yang mana ini? Ketika kita baca ini mau jadi yang mana nih? Sabar sebentar. Imannya hancur Pak kalau bawa sampai yang seperti kayak gitu. Makanya baca dulu perlahan. Kita mau mengimani Musa atau ikut Yesus? Makanya belum selesai nih. Perlahan dulu. Perlahan sebentar. Banyak orang nggak mengerti. Ikut Yesus tapi masih ikut Musa. Perlahan dulu. Ya. Imamat 25 ayat 18. 25-18. Makanya saya bukakan ini supaya saudara mengerti. Kalau begitu imannya hancur. Harus hancur memang. Harus hancur tentang perjanjian ini. Supaya mengerti apa itu kasih karunia. Tapi belum saatnya. Saya mau bawa saudara menjadi orang Israel asli hari ini. Ayo. Demikianlah. Ayat 18, demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya. Maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman, tentram. Ayat 19. Tanah itu akan memberi hasilnya dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman. Tanah itu akan memberi hasilnya dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman, tentram. Dan ini memang buat orang Israel. Janjinya dapat nggak? Dapat. Dapat. Lanjut lagi. Ayat Imamat 26 ayat 15. Ayat 15, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar perintah. Nah, sekarang sudah mulai muak ini. Tadi sudah mulai bingung nih. Kalau gitu nggak usah. Ya kan? Jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku, dan kamu mengingkari perjanjianku. Mulai kan? Ngapain kalau gitu? Baca. Nih, ayat 16-nya. Maka aku pun akan berbuat begini kepadamu. Maka aku pun akan berbuat begini kepadamu. Yakni aku
akan mendatangkan kejutan atasmu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam, batuk kering serta demam, yang membuat mata rusak dan jiwa merana. kamu akan sia-sia Menabur benih, karena hasilnya akan habis. hasilnya akan dimakan musuh. Ayat 17. Aku sendiri akan menentang kamu sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu. Dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu, dan kamu akan lari, sungguh pun tidak ada orang mengejar. Bayangin, aku sendiri akan menentang kamu. Siapa aku di sini? Tuhan sendiri akan menentang orang-orang yang melanggar ketetapan dan peraturan yang pernah Musa berikan. Sehingga kamu dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu. Dan kamu akan lari, sungguh pun tidak ada orang yang mengejar kamu. Mulai diancam. Generasi berikutnya muncul. Ulangan 4 ayat 1. Ulangan 4, kenapa disebut kitab Ulangan? Karena generasi kedua muncul, yang keluar dari bangsa Mesir, muter-muter di padang gurun, hingga muncul generasi kedua. Ulangan 4 ayat 1. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan. Maka sekarang dengarlah hai orang Israel. Dengarlah. Supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Supaya kamu hidup. Kan pertanyaannya, maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan. Dengan tujuan apa? Nih. Supaya kamu hidup, ya kan? Supaya kamu hidup serta memasuki dan menduduki negeri itu. Ayat 2-nya. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan. Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kamu menguranginya. Pada desamu maka ketetapan dan peraturan tidak boleh digoyang sama sekali. Ini aturan baku. Benar-benar baku. Dikunci habis-habisan. Supaya engkau hidup. Kalau melanggar kan mati. Ya kan? Ini orang Israel. Demikian hebatnya diatur. Hidup dalam ketakutan enggak? Dalam ketakutan enggak? Sempurna enggak hukum ini? Bagus enggak? Sangat bagus. Saya akui hukum ini sangat bagus. Tapi orang melakukan hukum ini pakai apa coba? Pakai daging. Dia harus melakukan hukum ini pakai dagingnya. Pakai jasmaninya. Itulah manusia lama. Ulangan 6 ayat 1. Ulangan 6 ayat 1, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Setiap kali Musa tulis ini, selalu diikat terus, diingatkan terus. Waktu kita baca ini gimana kita perasaan kita? Berarti harus benar-benar sepakat nggak? Saya sepakat. Saya benar-benar sepakat ini harus dilakukan kalau saya pemimpinnya adalah Musa. Selama saya menghamba sama Musa, saya tidak akan membantah. Saya pasti tunduk. Ayat 2-nya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saya hari itu kalau jadi orang Israel, anak istri saya pun akan saya kekang habis-habisan. Taati Musa, nggak taat antemi. Kenapa? Saya berhak. Saya berhak untuk mengatur rumah tangga saya. Karena saya mau melakukan perintah, ketetapan dan peraturan. Siapa yang tidak mentaati firman Tuhan, hajar. Ulangan 17. Setiap suratnya Musa selalu diikat terus, diingatkan terus, sehingga orang Israel sampai hari ini. Ulangan 17,
Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Perintahnya Musa tetap kok. Ketetapan peraturan lakukan, ketetapan perintah lakukan terus, semuanya lakukan. Ulangan 8 ayat 11. Ulangan 8 ayat 11, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya. Hati-hatilah Kepadamu pada hari ini. supaya jangan kau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Sudah mulai bisa ya. Kalau jadi orang Israel harus benar-benar tunduk dan taat pada peraturan dan perintah. Sekarang pertanyaan, nggak mungkin aku bisa melakukan seperti ini. Sudah mulai kegamangan. Ulangan 10 ayat 13. Ulangan 10 ayat 13. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan padamu hari ini supaya baik keadaanmu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaan. Kalau engkau nggak berpegang, langsung ya. Ulangan 11:32. Ulangan 11 ayat 32. Maka haruslah kau melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini. Ulangan 2. Ya. Maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini. Saudara baca, peraturan-peraturannya apa saja. Selalu diikat, harus dilakukan. Waktu Pak Tami baca ini benar-benar dilakukan nggak, Pak? Harus dilakukan. Nggak bisa kita mau, sorry Musa, enggak. Karena kita hambanya dia. Benar-benar harus dilakukan. Ya. Ulangan 12 ayat 1. Nih contoh. Dan ini dilakukan oleh bangsa Israel sampai hari ini. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Apa yang terjadi? Ayat 2-nya. Saya kasih contoh ini ayat 2-nya. Kamu harus memusnahkan sama sekali di segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu ya beribadah kepada Allah mereka, yakni gunung-gunung yang tinggi, bukit-bukit dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Artinya apa? Semua tempat yang tidak sesuai dengan kepercayaan orang Yahudi musnahkan. Terjadi nggak? Terjadi nggak? Mengatasnamakan agama mereka boleh kok, dan dipegang sampai sekarang, sampai hari ini dia pegang. Itu karena ada firman yang mereka pegang. Mereka berhak membunuh atas nama firman. Nih. Ulangan 26 ayat 16. Ulangan 26 ayat 16. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Dikunci habis, tidak bisa bergerak sama sekali. Karena atas nama Tuhan. Ulangan 27 ayat 10. Ulangan 27 ayat 10. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapan yang kusampaikan kepadamu hari ini. Kalau saudara dengan sekelumit ini sudah mulai mengerti nggak orang Israel itu harus seperti apa? Mengerti kan? Jadi orang Israel betul-betul yang namanya Taurat harus dilakukan. Lihat Ulangan 28 ya. Sekarang kita lihat perjanjian baru. Ulangan 28:15. Ulangan 28 ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukannya dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini,
maka segala kutuk ini akan datang Lihat, kepadamu dan ada sebuah ancaman. Jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Nggak bisa enggak. Nggak bisa enggak. Hari ini kita semua nggak bisa melakukan ini. Makanya segala kutuk ini pasti akan tiba kalau kita mengimani ini menjadi sebuah ketetapan dan peraturan. Siapa yang sanggup melepaskan ini? Ayat 45-nya Pak Juli. Ayat 45-nya. Ayat 45, segala kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau, sampai engkau punah. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Bayangin, segala kutuk itu akan datang ke, nanti saudara baca kutuknya apa saja itu. Segala kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau sampai engkau punah, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Serem. Ayat terakhir di Perjanjian Lama, Ulangan 32 ayat 46. Tiga dua empat enam. 3246. Ya, renungkan baik-baik ya sebelum menuju perjanjian baru ya. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkan kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sampai di sini dulu. Renungkan sejenak. Sulit nggak ini? Sulit nggak? Sulit kan? Saudara posisi begini, hidup atau mati kira-kira? Mati. Mati. Kalau Yesus nggak datang hari ini, mau jadi apa kita hari ini? Kalau Yesus nggak datang, mau jadi apa hari ini? Ya kan? Saudara mengerti? Peraturan itu ada di pundak saudara begitu beratnya. Tidak kuat aku menanggungnya. Tubuhku nggak mampu. Peraturan itu sangat hebat. Sangat kudus dan rohani. Tapi aku gak mampu dengan tubuh jasmaniku. Manusia lama gak mampu. Cara berpikir untuk ketemu Tuhan dengan cara begini gak mampu. Ada cara yang begitu baru. Roma 3:20. Dan Paulus orang Yahudi asli. Paulus orang Yahudi asli. Betul ya? Paulus bukan kaleng-kaleng. Gelar sarjananya dia jelas. Roma 3:20. Roma 3:20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan. Sekarang, nih lihat. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Waduh gawat. Untung Paulus itu orang yang hebat. Orang Yahudi asli, mengerti hukum Taurat. Orang Farisi, orang Ibrani, suku Binyamin. Kita belajar dari dia. Surat-suratnya menerangkan. Sebab tidak ada seorang pun yang bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Mulai kita lega. Oh begitu. Ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Kalau saudara dituntut seperti hukum Taurat, mati sudahan. Kita punya iman yang baru. Hukum Taurat harus dilakukan tapi kita mati karena kita nggak bisa melakukan. Yesus menghidupkan. Sekarang ada dua pemimpin kita. Musa dengan Yesus Kristus. Musa membawa peraturan yang mematikan kita. Yesus membawa kehidupan. Saudara mau ikut siapa hari ini? Mau ikut siapa ini? Yesus atau Musa? Saya baca kitab ini bisa lepas nggak perjanjian lama? Saya melupakan perjanjian lama nggak? Enggak. Saya mengambil hikmahnya. Bahwa ternyata ini loh yang namanya kasih karunia. Ini loh yang namanya kasih karunia. Dari ikatan perbudakan, perhambaan, ada Yesus Kristus yang menyelamatkan. Saya tidak melupakan perjanjian lama. Saya baca dengan hati-hati. Ini kasih karunia. Kalau bukan Tuhan, siapa yang sanggup merubah? Siapa yang sanggup membebaskan saya? Lanjut lagi, Galatia 2 ayat 16. Galatia 2 ayat 16. Saya bacakan Pak Juli. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun
yang dibenarkan. Berarti tidak ada satupun manusia di bumi yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Kalau Paulus tulis ini artinya dia sebagai orang Yahudi yang paham seluk-beluk hukum Taurat, ngomong gak mungkin kamu bisa melakukan. Ya, sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus supaya kami dibenarkan karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan Taurat. Ini Paulus yang kasih kunci buat kita. Kita percaya nggak Paulus waktu tulis ini adalah Roh Kudus yang menuliskan, adalah dari Tuhan yang menuliskan untuk membebaskan kita. Paham ya? Kalau nggak ada Yesus Kristus, mau jadi apa kita hari ini? Galatia 3 ayat 2. Sekarang lihat. Yesus menjanjikan Roh Kudus. Bukan karena kita melakukan Taurat, tapi dari mana kita dapat Roh Kudus? Lihat nih. Galatia 3 ayat 2. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu, adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitahuan Sekarang nih. Injil? Stop dulu. Hanya ini yang hendak ku ketahui. Simpel katanya Paulus. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh? Ya, karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Kita menerima Roh Kudus hari ini. Pak Temi menerima Roh Kudus. Jemaat di sini menerima Roh Kudus karena melakukan Taurat atau karena percaya pada Yesus? Nah, percaya sama Yesus. Kan enak, simpel. Dengan percaya sama Yesus dapat Roh Kudus. Sampai ayat 3-nya dibilang begini. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya? Loh, kamu sudah terima Roh Kudus kok masih mau masuk lagi ke sana? Peraturan itu bagaikan hukum dalam penjara. Ada peraturan di penjara. Saudara dikeluarkan dari penjara, masih ikut peraturan penjara itu enggak? Saya waktu di penjara ikut peraturan penjara itu enggak? Bangun pagi, gosok gigi, ngantri. Waktu saya dikeluarkan oleh orang, keluar dari penjara, saya punya kebebasan enggak? Bebas. Saya ikut enggak aturan-aturan penjara? Enggak. Tapi peraturannya hilang enggak di penjara? Enggak. Masih ada orang-orang yang terpenjara enggak? Masih kapok dia, nggak mau dibebaskan. Yesus bilang, ayo siapa yang percaya sama aku bisa bebas. Tapi orang-orang di penjara nggak yakin Yesus bisa membebaskan. Yang bodoh siapa? Yang bodoh di penjara. Makanya hati-hati. Ayat 10. Di mix ya. Ayat 10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat Nah, ini. berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab. Tadi jelas ya. Taurat. Ulangan tadi, kutuk itu akan mengejar engkau karena engkau nggak melakukan. Sekarang Paulus juga catat, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Segala. Makanya disebut orang terkutuk. Ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Saya nggak mau lagi disebut orang terkutuk. Saya mau disebut orang benar. Kenapa? Dibenarkan karena iman saya. Imannya pada siapa? Pada Yesus Kristus. Yesus yang menghidupkan saya. Bukan Musa lagi. Musa sudah menuntun dalam penjara supaya saya tidak kemana-mana. Dikungkung dalam sebuah penjara, dalam sebuah kurungan. Sekarang ada pembebas menawarkan kebebasan saya. Saya keluar dari penjara itu. Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan Kristus kita. telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Karena itu berdirilah teguh. Perhambaan. Jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Sudah selesai semuanya. 2. Sesungguhnya aku Paulus. Jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirinya,
dirimu, Kristus sama sekali nggak ada gunanya buat kamu. Kenapa? Karena kamu menganggap ada kebenaran dalam sunat menyunat tadi. Ayat 3. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan Nah, seluruh hukum Taurat. Sekali lagi aku katakan pada setiap orang yang menyunatkan dirinya, ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kalau mau melakukan Taurat yang tadi, ikuti semuanya. Masuk penjara lagi, ikuti semua peraturan. Kalau mau ikut Kristus, bebas. Ayat 5. Ayat 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat Kamu lepas dari Kristus di luar kasih karunia. jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Ayat 5. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Ayat 6-nya. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Kan enak sudah. Nah, orang berpikir, loh, tanpa hukum Taurat kita hidup asal-asalan boleh membunuh. Aduh, itu bukan perkataan begitu. Baca pelajari Roma 6. Roma 6 mengatur orang tanpa... Ini kita belajar dulu, Roma 6, yuk. Yuk, Roma 6 ayat 1. Roma 6 ayat 1. Jika demikian, apakah yang tidak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Supaya kita semakin bertambah kasih karunia? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita bisa hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Tubuhmu sudah mati dan dibangkitkan oleh Kristus. Bagaimana kita bisa berbuat dosa lagi? Ayat 4. Ayat 3. Ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang sangat kudus. Nggak mungkin kan dengan tubuh surgawi terus berbuat dosa? Kan nggak mungkin. Ayat 6-nya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalib, supaya tubuh dosa ini hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri kepada dosa. Roma 7 ayat 6. Orang bilang begini, mana tulisan literalnya bahwa kita bebas dari hukum Taurat? Betul kan? Betul kan? Roma 7 ayat 6. Roma 7 ayat 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Jelas ya? Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari... Ini jelas nggak? Betul-betul bebas. Tadi dikasih merdeka, sekarang dikasih bebas. Bebas. Sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita melayani. Nah, sekarang bagaimana nih? Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru, menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Kita melayani hukum itu tadi yang tidak bisa berubah dengan keadaan yang baru. Melayaninya bagaimana? Melalui roh. Itulah manusia baru. Bagaimana cara melayaninya? Nih lihat. Manusia lama adalah manusia yang terikat dengan hukum Taurat. Mencari Tuhan dengan daging tidak akan mampu. Perbuatan daging telah nyata. Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kenapa? Karena perbuatan daging telah nyata. Dalam hukum Taurat itu tadi dengan daging ini menghasilkan perbuatan daging. Apa perbuatan daging itu? Percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan. Lihat. Kalau tubuh saya sempurna melakukan Taurat, apa yang terjadi? Saya melakukan semuanya tadi. Apa yang terjadi dengan saya, Pak Demi? Saya memiliki kesombongan. Rasa benar. Waktu Pak Joni, Pak Juli atau Pak Temi melanggar, di mata saya gimana? Saya berhak menghukum Pak Temi loh. Ibu di sini yang melanggar, saya berhak menghukum karena saya sempurna. Makanya Paulus waktu bernama Saulus berhak nggak menganiaya orang-orang Kristen? Berhak karena dia merasa aku sudah melakukan, sehingga dia merasa berhak. Itulah yang namanya amarah, iri hati, perselisihan. Itu perbuatan daging dari hasil melakukan hukum Taurat. Itu manusia lama. Makanya manusia lama yang beragama pasti pakai jasmani. Nggak bisa lagi seperti itu. Yesus membawa manusia baru.
Manusia baru bagaimana? Manusia baru itu yang bebas dari hukum Taurat dan menemukan Tuhan dalam dirinya karena ada Roh Kudus. Cara ketemu Tuhan melalui dari dalam. Perbuatan roh akan menghasilkan perbuatan roh. Apa perbuatannya? Muncul dari buah-buah roh. Buah-buah roh itu apa munculnya? Galatia 5:22. Buah-buah roh adalah kasih. Dari dalam ini akan muncul rasa kasihan kepada orang, rasa mengasihi, rasa damai, rasa sukacita. Galatia 5:22, coba lihat. Ini manusia baru. 22. Nah, Tetapi buah roh ialah kasih, Nah. sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal ini munculnya dari dalam. Semua ini munculnya dari dalam, dari perbuatan roh. Menghasilkan buah yang akan kelihatan. Aku mengasihi sesama. Aku bisa menguasai diriku. Aku punya damai sejahtera. Ini perbuatan dari dalam. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup dipimpin oleh roh. Tahu ya bayangannya ya? Enak mana hari ini? Enak mana hari ini? Enak hukum Kristus. Dalam hukum Kristus tidak ada penghakiman, benar-benar merdeka. Orang tidak bisa lagi menghakimi pakai hukumnya Musa. Ketetapan peraturannya Musa hanya ada di penjara. Saya sudah keluar dari penjara. Tidak bisa lagi dikenakan kepada saya. Saya orang merdeka. Hukum Kristus hanya cuma dua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu dan segenap jiwamu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan Tuhan diam dalam diri manusia. Selesai. Tidak ada ancaman lagi. Tidak ada yang bisa mengancam lagi. Paham ya Pak ya? Enak mana Pak? Saya tidak mau melanggar lagi. Saya mau ikut perintah Tuhan. Yesus lahir karena hukum Taurat. Kita imani Yesus itu lahir karena adanya hukum Taurat. Diperjanjikan. Kalau enggak ada yang selamat manusia ini. Karena cinta kasih Tuhan. Yesus datang ke dunia ini. Makanya banyak gereja hari ini tidak mengerti. Dia pikir hukum ini harus dilakukan. Mixing. Kenapa? Karena hukum Taurat menjanjikan jasmani. Yesus nggak ada menjanjikan jasmani. Yesus untuk spiritual. Ikut Yesus nggak dapat apa-apa jasmani ini. Kelihatannya. Padahal, carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Semua aku tambahkan. Semua ditambahkan, itu nggak ada batasnya. Asal benar-benar menerima kerajaan sorga. Menerima kerajaan Allah. Simple, tapi sulit. Simple. Orang mengerti caranya selamat. Tapi bingung selamatnya bagaimana. Masih bingung. Masih pegangannya masih ikut Musa, ikut ini, comot sana, comot sini. Sudah lupakan ini. Belajar hukum perjanjian lama, saudara pelajari, ambil hikmahnya. Baca perjanjian baru. Cari apa yang menyelamatkan. Apa yang menghidupkan dirimu. Untuk itulah saudara baca kitab suci. Cari apa yang menghidupkan. Siapa dia? Yesus Kristus. Kalau saudara menyelidiki, cuman cari remeh-temeh, nggak bakal ketemu. Cari apa yang menghidupkan. Hukum ini mematikan, ini menghidupkan. Cari Yesus. Titik. Perjanjian lama bisa hilang? Enggak. Saya menghormati. Hukum Taurat bisa hilang? Tidak. Saya menghormati karena hukum itu kudus. Tapi hukum itu dilayani dengan tubuh jasmani. Dan saya sudah mati karena hukum itu. Hukum itu ada di penjara. Yesus membebaskan saya. Yesus adalah Tuhanku. Yesus Tuhanku hari ini. Yesus juru selamatku. Itu ada dalam diri saudara. Betul nggak? Yesus juru selamat saudara. Yesus Tuhanmu. Musa penuntunmu zaman engkau di penjara. Kenapa engkau di penjara? Karena engkau supaya nggak mati di dunia luar. Yesus sudah menyelamatkan, sudah datang. Dia menebus umatnya. Dengan rasa cinta. Dia tebus, dia harus bertarung. Yang memenjara kita hari ini. Masa mau menghamba lagi? Selesai sudah. Selesai. Kabarkan, kita pelayan-pelayan Kristus. Kita bisa berdamai dengan Tuhan hari ini karena Kristus. 2 Korintus 5:18. Makanya pelayan Kristus. Benar-benar harus jadi pelayan Kristus. Ya, jangan mixing lagi. 2 Korintus 5:18. Saya bacakan ya. Sudah semua? 2 Korintus 5:18.
Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan Allah, menjadi damai dengan perantaraan Kristus. Dengan dirinya yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Pak Temi, saya, semua orang yang di sini adalah pelayan-pelayan baru. Pelayan-pelayan perjanjian baru. Untuk membuat orang berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan Allah melalui Yesus Kristus. Kita berdamai hari ini dengan Allah. Ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ayat 20. Jadi kami adalah utusan-utusan, kita hari ini utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepada kamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dalam nama Kristus Yesus. Selesai. Ya, gereja Tuhan harus kembali kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan penebus kita. Ya. Paham ya, saudara ya? Paham ya? Semoga Tuhan memberkati saudara hari ini. Ya. Kita punya juru selamat yang hebat.